akan melakukan video roleplay mekanisme coping yang tidak efektif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Kondrapita Kusunggu sebagai kameramen. Saya Yunar Ceyonge sebagai perawat. Saya Antonia Cecilia sebagai pembuat skrip. Saya Bertelin sebagai editor. Saya Daud Salman Sandra sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Perawatan hari ke-14 di ruang Sadewa Rumah Sakit Jiwa Banyumas dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid pas mengamuk di lingkungan rumah. Saat diobservasi, tampak penampilan Tuan B rapi, tampak semangat dan terlihat segar. Setelah menjalani sesi perawatan 3 hari yang lalu, Tuan B mengatakan sudah dapat tidur lebih nyenyak, mulai terbuka untuk menceritakan kegundahannya kepada perawat dan di dalam kelompok kecil ibadah. Ia mengatakan menyesal sudah meminum alkohol dan merokok ketika sedang marah, dan merasa tenang ketika bermain gitar dan bercanda dengan temannya. Namun Tuan B mengatakan masih berat untuk terbuka bercerita kepada istri dan orang tuanya karena malu akibat PHK yang ia alami dan takut menyusahkan mereka. Halo, selamat pagi. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Suster Yuna ya yang akan merawat pagi ini. Saya duduk di sini ya. Iya duduk aja Sus, kenalin nama saya Daud. Oke Daud, gimana kabarnya hari ini? Nyenyak tidak tidurnya semalam? Puji Tuhan, baik Sus. Semalam saya tidurnya nyenyak. Oke, baik ya. Hari ini ada kegiatan khusus nggak, Daud? Hari ini tidak ada Sus, tapi nanti sore ada ibadah. Oh, bagus tuh. Berarti Daud rajin pergi ibadah kan ya? Rajin ibadah kok saya Sus, tapi saya hari ini kayaknya nggak berangkat. Kenapa Daud? Kok tiba-tiba mukanya muram begitu? Nggak apa-apa Sus. Cerita aja Daud. Suster akan mendengarkan keluh kesahmu kok. Jadi gini Sus, saya 3 hari lalu di PHK Sus. Saya tidak tahu lagi mau cari pekerjaan di mana. Nggak tahu harus bilang apa ke istri dan orang tua. Saya belum berani cerita ke mereka. Saya merasa sangat tidak berguna. Kalau boleh tahu, Daud kerja di mana dan bagian apa ya? Saya bekerja di bagian industri tekstil Sus, bagian menjahit. Oke, kira-kira ada rencana ke depan Daud mau ngapain? Belum kepikiran Sus, mencari pekerjaan bukan hal yang mudah di masa pandemi ini. Saya rasa harimu terasa berat ya Daud. Kalau boleh tahu, Daud udah melakukan apa untuk menyelesaikan masalah ini? Saya lagi nggak tahu harus gimana. Saya merasa sangat kesal dan marah. Saya lampiaskan kesal saya dengan minum alkohol dan rokok. Daud, kamu adalah makhluk ciptaan berharga ya. Suster yakin kamu bisa melewati hari berat ini. Saya rasa kamu bisa melakukan hal positif karena minum alkohol dan merokok hanya bisa membuat kamu senang sesaat. Selain itu juga tidak bagus untuk kesehatan dan hanya menghamburkan uang. Ada nggak aktivitas lain yang Daud sukai yang dapat membuat Daud merasa tenang gitu? Saya sebenarnya suka bermain gitar Sus dan kumpul bersama kelompok kecil ibadah. Saya merasa tenang jika melakukan 2 hal tersebut. Apa sih yang kamu rasakan setelah main gitar? Ya merasa senang sih Sus, apalagi mainnya bareng teman-teman. Oke ya Daud, nanti kita bisa bermain gitar ya. Mau dimasukin ke jadwal harian jam berapa nih? Jam 4 aja Sus. Oke Daud, sekarang suster mau pergi dulu ya. Nanti suster balik lagi ke sini siang buat antar makan Daud. Ada yang mau Daud tanyakan tidak? Nggak ada Sus, makasih ya. Oke, nanti kalau butuh bantuan bisa pencet bel yang di samping ya. Siap Sus. Halo Daud, suster balik lagi ya. Sekarang waktunya Daud untuk main gitar nih. Wah, akhirnya. Oke, ini gitarnya ya. Suster juga undang beberapa teman di sini untuk nyanyi bersama-sama dengan kamu. Wah, terima kasih Suster. Gimana nih perasaan
perasaan Daud setelah main gitar hari ini? Makasih ya sus, saya sekarang sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Oke, Daud. Sebelumnya Daud cerita kalau sering kumpul dengan kelompok ibadah Daud kan nih. Gimana perasaan kamu jika kumpul bersama mereka? Ya saya merasa senang sih sus, saya merasa tenang juga karena sering berdoa bersama. Saya juga ada kesulitan sering cerita sama mereka. Oh, jadi mereka jadi salah satu sistem pendukung di kehidupannya Daud ya? Ada nggak sistem pendukung yang Daud punya lagi selain mereka? Saya rasa nggak ada sih sus. Kayaknya suster deh salah satu sistem pendukung saya. Saya bisa cerita ke suster tentang masalah saya alami juga. Oh, begitu ya. Oke, bagus ya kalau saya juga termasuk sistem pendukung kamu. Kamu boleh ya sering-sering cerita sama suster. Nanti suster akan dengar cerita kamu kok. Kira-kira kamu mau cerita ke suster kapan aja nih? Boleh deh sus, setiap hari jam 8. Oke, baik ya. Gimana sih perasaan kamu setelah cerita seperti ini? Ya merasa lega aja sih sus. Oke, bagus ya kalau gitu. Oh ya Daud, kedepannya ada rencana mau cari kerjaan atau gimana nih? Sepertinya iya sus, saya mau cari kerjaan lagi. Oke, bagus ya. Berarti Daud bisa ikut pelatihan menjahit ya untuk bisa lebih baik lagi dalam menjahit. Daud juga bisa buka usaha sendiri di rumah, buka usaha kecil-kecilan untuk jasa menjahit gitu. Daud juga bisa pelan-pelan berusaha menjelaskan kondisi Daud sama istri dan orang tua. Iya sus, bener juga sus, saya nggak harus bergantung sama perusahaan, saya bisa mulai buat usaha kecil-kecilan duluan ya sus ya. Iya benar Daud. Semangat ya, nanti coba untuk membuka jasa menjahit. Suster yakin kamu bisa melewati semua ini kok. Iya sus, makasih ya sus. Oke Daud, suster pergi dulu ya sekarang. Nanti suster balik lagi jam 6 sore untuk memberikan makan. Sebelum suster pergi, ada yang Daud mau tanyakan nggak? Oh tidak ada sus. Oke baik ya, suster tinggal dulu ya. Iya sus.